Sopir truk ini nyaris bentrok dengan polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa mereka di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan sopir truk ini turun ke jalan memprotes peraturan tonnase muatan Dishub Jawa Timur. Menurut para sopir truk, kebijakan tilang atas pelanggaran kelebihan muatan di jalan merugikan mereka. Dalam aksinya, ribuan sopir truk juga sengaja memarkir kendaraan mereka untuk memblokade ruas Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kami selalu pro terhadap pemerintah, tapi peraturan yang bagaimana dulu, Pak? Coba ditimbang rasa, karena kami semua ini ada driver lintas Nusantara, kami tergabung di sini, jelas ini merugikan kami bersama. Perihal-perihal yang tidak masuk akal buat kami menjadi masuk akal untuk mereka, karena mereka tidak ada di sebagai pelaku jalan. Proses mediasi antara Dinas Perhubungan dan perwakilan sopir truk sedianya membuahkan kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika terjadi kebuntuan, para sopir akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah demonstran yang lebih banyak. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, tangis balita pecah di tengah antrean minyak goreng murah. Ratusan emak-emak di Sulawesi Barat nekat berkerumun demi mendapat minyak goreng murah. Ratusan warga mengantri demi mendapatkan minyak goreng di Kompleks Pasar Sentral Wonomulyo, Mamuju, Sulawesi Barat. Warga bahkan mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya saling berdesakan, hampir semua warga tidak menggunakan masker. Ironisnya lagi, banyak warga yang membawa anak-anak. Akibatnya anak-anak ini menangis histeris karena terjepit di tengah kerumunan. Minyak goreng di tempat ini dijual seharga Rp80.000 per 5 liter. Meski lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, warga tak punya pilihan karena tidak menemukan stok minyak goreng di tempat lain. Sementara pemilik toko menyatakan minyak goreng tidak didapat langsung dari distributor, melainkan sudah berpindah tangan sehingga tidak bisa dijual seharga Rp14.000 per liter. Agak-agak di bawah harganya. Lebih murah harganya. Berapa dibelikan itu? 80. Biasanya berapa? 90. Ini berapa liter ini? 5 liter. Di tempat lain tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, cuma di sini. Jadi kita berdesak-desakan tadi ambil. Ya, tergantung demi yang murah kita antri. Minyak subsidi, selama subsidi minyak tidak pernah datang, itu yang kendalanya. Jadi masyarakat kesian itu merasa resah karena dia mau beli minyak, tidak ada minyak. Berarti karena saya mau minta masyarakat semua dapat. Dibatasi, Pak. Ini Saya batasi, Pak. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang semakin mengkhawatirkan. Ribuan warga kota Kediri, Jawa Timur rela antre dan berdesakan demi mendapatkan bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 dari Kementerian Sosial. Selain berkerumun, sejumlah warga juga mengabaikan protokol kesehatan, tidak mengenakan masker dengan benar. Ribuan warga Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur ini sudah antri sejak pagi di kantor pos. Mereka rela berdesakan dan berkerumun untuk mengambil uang bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Sejumlah warga tidak mengenakan masker dengan benar sehingga rawan terjadinya penyebaran COVID-19.
Menurut warga, jam pengambilan bantuan tidak sesuai dengan jadwal sehingga warga yang terlanjur datang nekat berkerumun dan berdesakan untuk mendapatkan antrian lebih awal. Ada 1 jam lebih, jam 8. Tadi sempat berjubel juga Bu ya? Ya, sempat. Bu, nanti rencana uangnya untuk apa Bu? Uangnya nanti digunakan untuk apa? Ya, beli sembako lagi. Di Kota Kediri terdapat 11.000 keluarga penerima manfaat. Masing-masing KPM menerima Rp600.000 untuk penerimaan bulan Januari, Februari, dan Maret. Pemirsa, nama Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah Muhammad Jumadi masuk dalam data penerima bansos. Dalam daftar Kementerian Sosial, Wakil Wali Kota Tegal masuk kategori miskin meski menurutnya ia tidak pernah didata RT maupun RW. Kepala Dinas Sosial Tegal mengaku sudah meminta Kementerian Sosial membatalkan Wakil Wali Kota Tegal sebagai penerima bansos. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami di Tegal, Jawa Tengah, Yunibar. Selamat malam Yunibar. Sejauh ini apa jawaban dari Dinas Sosial di Tegal terkait nama Wakil Wali Kota yang masuk daftar penerima bansos? Baik, jadi munculnya nama Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi di dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial ini terjadi sejak November tahun lalu, di mana pada saat itu nama Wakil Wali Kota ini muncul dalam daftar DTKS, kemudian pada Desember sudah dianulir oleh Dinas Sosial Kota Tegal, namun pada akhir awal Februari lalu kembali muncul nama Wakil Wali Kota meski telah dicoret. Jadi data DTKS ini tidak pernah diusulkan oleh Dinas Sosial Kota Tegal, tapi muncul secara tiba-tiba setelah data pemutakhiran data setiap bulan sekali muncul dari Kementerian Sosial. Baik, Yunibar, berarti dengan adanya nama Wakil Wali Kota Tegal di daftar penerima bansos atau bisa dibilang masuk ke daftar masyarakat miskin, berarti memang pendataan masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Tegal ini tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Ya, baik. Jadi selain nama Wakil Wali Kota Tegal, ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia, 5 orang itu dalam satu kelurahan di Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur. Ini juga masih terdata di daftar penerima bansos untuk bulan Februari ini. Selain itu ada beberapa nama lagi, di antaranya pensiunan pegawai negeri sipil yang menerima bansos serupa di bulan Februari. Dinas Sosial Kota Tegal sudah melakukan verifikasi faktual pada Desember lalu dan sudah menganulir nama-nama tersebut, namun tetap dimunculkan oleh Kementerian Sosial pada Februari ini. Kemarin Dinas Sosial sudah menemui Wakil Wali Kota Tegal untuk menjelaskan duduk perkara masuknya nama Wakil Wali Kota sebagai penerima bansos dan dijelaskan bahwa Dinas Sosial tidak pernah mengusulkan data tersebut ke Kementerian Sosial. Jadi kemungkinan dari Dinas Sosial menyebut bahwa ini adalah kesalahan sistem dari Kementerian Sosial. Demikian. Baik, berarti tidak ada pemutakhiran data yang dilaporkan Dinas Sosial Kota Tegal ke Kementerian Sosial. Makanya kembali keluar nama Wakil Wali Kota Tegal di daftar penerima bansos. Ya, sebelumnya sudah dicoret nama Wakil Wali Kota, terus 5 orang yang sudah meninggal dunia ini sudah dicoret oleh Dinas Sosial Kota Tegal, tapi namanya tetap muncul di data DTKS Kementerian Sosial pada Februari ini. Baik, berarti dari Dinas Sosial tidak melaporkannya ke Kementerian Sosial ya? Informasinya sudah dilakukan pencoretan nama-nama tersebut. Namun ternyata muncul data anomali kalau disebut data-data yang bukan penerima bansos ternyata muncul. Oke, baik. Sejauh ini apakah akan dimutakhirkan kembali dan didata kembali daftar warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial? Apa hanya menggunakan data lama, hanya dicoret saja, atau akan dimutakhirkan lagi dengan pemeriksaan dan pendataan ulang? Ya, setelah temuan
TKS anomali ini, Dinas Sosial kembali mengirimkan data untuk pemutakhiran data ke Kementerian Sosial. Namun mereka masih menanyakan apa sebabnya data nama wakil wali kota ini muncul di TKS Kementerian Sosial. Baik, terima kasih Yunibar melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seluruh korban tewas kebakaran pesantren Miftahul Khairat di Karawang, Jawa Barat teridentifikasi. Para korban sudah diambil keluarga untuk dimakamkan. Satu orang santri pesantren Miftahul Khairat Karawang, Jawa Barat yang mengalami luka bakar serius masih dirawat intensif oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Jumlah kerabat serta teman korban berdatangan untuk menjenguk korban yang diketahui bernama Muhammad Agung. Sementara 8 korban meninggal seluruhnya telah teridentifikasi dan telah diambil pihak keluarga. 5 korban merupakan warga Karawang dan 3 lainnya warga Subang. 3 dini hari ya baru selesai proses identifikasi dan semua sudah diketahui identitasnya dan sudah dibawa oleh keluarga korban. Kegiatan di Pondok Pesantren Miftahul Khairat Karawang diliburkan selama 1 pekan. Para santri sudah dijemput keluarga masing-masing, sementara santri senior masih bertahan membersihkan sisa-sisa kebakaran. Kebakaran di Pondok Pesantren Miftahul Khairat Karawang, Jawa Barat diduga akibat percikan api dari kipas angin. Kebakaran terjadi saat santri sedang tidur siang. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Agus Abdullah, pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khairat. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Baik Pak Agus, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya 8 santri Pondok Pesantren Anda, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Agus, sejauh ini apakah sudah diketahui penyebab pasti kebakaran? Kalau dalam investigasi polisi sementara, penyebab kebakaran adalah dari konsepnya, yaitu aliran listrik yang disebabkan dari sebuah kebakaran yang menempel di tembok kamar sama desa. Baik, Pak Agus, apa yang membuat santri ini tidak bisa diselamatkan dengan cepat, Pak Agus, hingga akhirnya ada 8 santri yang meninggal dunia? Pertama, karena santri tidak bisa diselamatkan, tapi itu lagi tidur. Karena pas kebakaran terjadi sekitar pukul 14.15 kemarin hari ini tanggal 21 Februari. Terus kedua, waktu ada penyelamatan jalan ke arah ke arah tangga sama putra itu udah banyak api. Ya, ini api penyelamat dari atas dan bawah tidak bisa. Baik, jadi para santri atau anak-anak ini terjebak ya Pak ya di kebakaran. Baik, kalau dari luar asrama sendiri, apakah baru mengetahui terjadi kebakaran setelah api membesar, Pak? Ya, saya sendiri sebagai pengasuh tahu kebakaran itu dari sekitar mungkin diperkirakan 10 menit lah. Jadi katanya kayaknya kirain api apa gitu ya. Dan biasanya kan kalau di pesantren kalau apa-apa banyak yang dibakar. Ternyata mereka yang terbakar adalah apa? Sampai usia umur 7 sampai 12 tahun. Baik, Pak Agus, tadi disebutkan bahwa kebakaran disebabkan oleh percikan api yang disebabkan konsleting dari kipas angin. Seberapa sering sih Pak barang-barang elektronik yang menjadi bagian dari fasilitas para santri ini diperiksa? Sebenarnya dalam pemeriksaan di pesantren saya setiap bulan sekali kalau ada tim dari PLN yang mengirimkan tiap-tiap asrama semuanya. Asrama kan terbagi beberapa asrama. Ada asrama usia, ada
ada selama dan ada selama melaksanakan. Soalnya setiap bulan atau minimal 12 saya di tim PLN untuk memeriksa semua tanah listrik yang ada di dalam pesantren itu. Baik, Pak Agus, kapan terakhir aliran listrik ataupun instalasi listrik ini diperiksa oleh pihak PLN di pondok pesantren Anda, Pak? Kemungkinan kita juga sudah kita sudah memanggil di PLN untuk membereskan semua asrama yang ada di lingkungan pesantren dari MTK, asrama putra dan asrama putri. Baik, Pak Agus, sejauh ini seperti apa Pak tanggapan para orang tua santri, terutama mereka yang anaknya menjadi korban meninggal dunia, Pak? Sementara ini untuk masalah tanggapan orang anaknya satu yang meninggal dunia, kemungkinan pada yang dulu atau pada mereka kurang paham, itu nanti insya Allah dari hari ke hari ada itu besok atau mulai ini dari pihak pesantren ada mendekati datangnya semua santri yang dapat musibah. Baik, sejauh ini tidak ada orang tua yang menuntut atas kejadian ini ya Pak ya? Materi tidak ada. Baik, seperti apa responnya sejauh ini Pak? Respon apa ya Bu? Para orang tua santri Pak? Sebenarnya karena bisa diliburkan, ini pesantren memang sepi, sangat sepi. Dan respon orang tua pun belum ada yang masuk ke pesantren. Tapi kebanyakan yang keterangan orang tua itu adalah banyak orang-orang yang orang tua wali santri yang tidak kena musibah. Pak Agus, saat ini masih berapa santri yang dirawat di rumah sakit Pak Agus? Dua orang. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Abdullah, pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khairat, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, jaminan kesehatan nasional akan jadi syarat untuk urus layanan publik. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.